Kita bahas soal pertama. Bu Indah selalu merasa tidak nyaman saat mengajar materi mendongeng. Dia merasa gagal memberikan contoh mendongeng yang baik dan benar kepada siswanya. Sebagai guru, langkah konkret yang bisa dilakukan Bu Indah untuk merefleksikan kekurangannya dan mengembangkan dirinya adalah konteks pada soal, yaitu guru selalu merasa tidak nyaman saat mengajar materi mendongeng karena dia merasa gagal memberikan contoh mendongeng yang baik. Guru tersebut belum dapat mengajarkan materi mendongeng dengan baik atau dia bingung cara mengajar materi mendongeng. Kita cari langkah konkret atau tindakan nyata yang dapat dilakukan guru pada masing-masing opsi. Perhatikan pertanyaan pada soal, yaitu merefleksikan kekurangannya dan mengembangkan dirinya. Berarti kita perlu mencari langkah konkret yang dapat mengembangkan dirinya. Pada opsi A, berusaha berlatih terus secara mandiri bagaimana praktik mendongeng yang benar agar lebih terampil. Jawaban ini termasuk mengembangkan diri. Kita lihat opsi lainnya dulu. Opsi B, berusaha mengupgrade diri dengan membaca literatur dan konsultasi ahli serta berlatih terus bagaimana teknik mendongeng yang baik dan benar. Jawaban ini juga termasuk mengembangkan diri. Kita lihat opsi lainnya. Opsi C, melaporkan hal ini secara jujur kepada kepala sekolah. Jawaban ini tidak mencerminkan sikap pengembangan diri. Opsi D, minta tolong guru lain atau pendongeng untuk memberikan contoh. Jawaban ini juga tidak mencerminkan pengembangan diri. Kelas tersebut adalah tanggung jawab guru yang bersangkutan. Jadi guru perlu melakukan tindakan nyata, bukan meminta tolong kepada orang lain. Opsi E, tetap mengajar materi mendongeng sebisanya. Jawaban ini juga tidak mencerminkan pengembangan diri. Dari pembahasan tadi, tinggal kita bandingkan antara opsi A dan B. Antara berlatih terus secara mandiri atau mengupgrade diri dengan membaca literatur dan konsultasi ahli serta berlatih terus. Sudah jelas jika kita lihat bahwa jawaban terbaik adalah opsi B karena mempunyai sumber belajar yang lebih jelas. Kita lanjut soal kedua. Anda adalah ketua panitia wisuda yang akan diadakan akhir bulan ini. Hari ini adalah rapat laporan kemajuan yang akan dihadiri langsung oleh kepala sekolah, mengingat waktu acara semakin dekat. Setelah tim Anda menyampaikan presentasi di depan seluruh anggota rapat, ternyata ada kekeliruan komunikasi antara Anda selaku ketua dengan anggota tim Anda. Padahal sudah beberapa kali Anda menekankan pada anggota Anda bahwa konsep yang digagas itu harus sesuai dengan yang ada di rencana kerja. Tetapi ternyata yang terjadi tidak demikian. Anda kebingungan, tetapi Anda merasa bahwa Anda sudah menyampaikan dengan baik kepada tim Anda. Alhasil, tim Anda dikritik secara tajam oleh kepala sekolah. Maka sikap Anda adalah jika kita membuat suatu kesalahan dan menerima kritik dari kesalahan yang kita lakukan, kita perlu mendengarkan kritik tersebut dengan pikiran terbuka. Lalu selanjutnya kita melakukan introspeksi dengan memperbaiki kesalahan yang kita perbuat. Kita lihat jawaban dari masing-masing opsi. Opsi A, mendengarkan kritik tersebut lalu meminta pendapat pimpinan. Jawaban ini cukup bagus. Opsi B, mendengarkan, menerima kritik tersebut, dan merasa berkecil hati. Jawaban ini jelas kurang tepat karena terdapat kalimat merasa berkecil hati akibat kritik tersebut. Opsi C, mendengarkan apa yang kepala sekolah sampaikan, tetapi kemudian menghiraukannya. Jawaban ini juga kurang tepat karena menghiraukan kritik yang diberikan. Opsi D, mendengarkan dan menerima kritik dari kepala sekolah dengan seksama dan mencatat poin-poin penting bagi Anda dan tim untuk melakukan perbaikan. Nah, ini jawaban yang lebih bagus dari opsi A tadi. Opsi E, mendengarkan dan menerima kritik tersebut dan berbesar hati. Jawaban ini kurang tepat, tidak ada introspeksi diri terhadap kritik yang diberikan.
Jadi pada soal ini, jawaban yang menunjukkan tindakan nyata yang paling tepat adalah opsi D. Oke, sebelum kita lanjutkan ke soal selanjutnya, kami punya penawaran jika kakak ingin lebih fokus dalam belajar. Kami menyediakan bimbingan belajar untuk PPG Daljab, PPG Brajab, dan PPPK. Di dalam bimbel tersebut terdapat banyak fasilitas yang bisa memudahkan kakak dalam belajar, seperti kumpulan bocoran soal atau FR asli dari tes-tes sebelumnya dilengkapi pembahasan. Kemudian ada tryout CAT berbasis komputer, tentunya seperti tes asli dilengkapi dengan skor dan pembahasan. Video pembelajaran, ada rangkuman materi juga, kemudian ada contoh perangkat pembelajaran UKIN, contoh video praktik pembelajaran UKIN, contoh tugas PBG Daljab seperti aksi nyata, refleksi, jurnal pembelajaran, dan studi kasus. Juga dilengkapi dengan grup diskusi WhatsApp. Nah, fasilitas yang didapat akan kami update sehingga akan selalu sesuai dengan tugas, materi, maupun soal yang dibutuhkan saat PPG di tahun saat kakak mengikutinya. Untuk bergabung dengan bimbel kami tersebut, kakak bisa mengunjungi website www.ladida.id atau bimbel.ladida.id. Di website tersebut, kakak juga bisa sekaligus melihat testimoni dari para member dan biaya pendaftaran. Atau bisa langsung menghubungi nomor admin yang sudah kami cantumkan di layar. Dan khusus untuk follower saluran WhatsApp kami, bisa mendapatkan tryout gratis. Untuk link pendaftaran maupun link saluran WhatsApp juga sudah kami cantumkan di kolom deskripsi video ini. Oke, kita lanjut soal ketiga. Minggu lalu telah disosialisasikan mengenai format penyusunan modul ajar yang baru dan Anda ditunjuk sebagai koordinator penyusun modul ajar tersebut. Sebagai koordinator, yang Anda lakukan untuk mengawal penyusunan modul ajar tersebut adalah perlu diperhatikan pada konteks soal Anda ditunjuk sebagai koordinator. Tugas koordinator adalah melakukan koordinasi, mengawasi, dan memberikan arahan kepada anggota tim. Berdasarkan tugas dari koordinator tersebut, kita cek masing-masing opsi jawaban. Nah, untuk opsi A, segera menyusun strategi proses penyusunan modul ajar berdasarkan peraturan yang telah disosialisasikan sebelumnya. Jawaban ini termasuk tugas koordinator. Kemudian opsi B, mengadakan pelatihan penyusunan modul ajar. Jawaban ini juga termasuk tugas koordinator, tetapi kurang efektif karena minggu lalu sudah diadakan sosialisasi. Dan opsi C, selalu siap sedia membantu ketika para guru meminta bantuan atau bertanya terkait penyusunan modul ajar. Jawaban ini bisa juga termasuk sebagai tugas koordinator, tetapi kurang mengkoordinasi guru lainnya. Nah, untuk opsi D, menyusun modul ajar sesuai dengan petunjuk dalam ketentuan baru guna mengikuti perubahan. Jawaban ini tidak melaksanakan tugasnya sebagai koordinator. Opsi E, memberikan materi mengenai macam-macam metode pengajaran. Jawaban ini bukan tugas koordinator, tetapi merupakan tugas pemateri. Jadi, pada soal ini jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Kita lanjut soal keempat. Di sekolah Anda, peserta didik bernama Dandi memukul temannya yang bernama Harry. Kemudian keluarga dari Harry melaporkan kejadian ini, sedangkan Dandi merupakan salah satu anak pejabat negara yang tidak menerima anaknya dilaporkan. Upaya yang Anda lakukan untuk mengatasi situasi tersebut adalah konteks pada soal, yaitu ada seorang siswa yang memukul temannya. Lalu kedua orang tua siswa tersebut ikut campur terhadap masalah ini. Lalu bagaimana tindakan guru untuk mengatasi situasi tersebut? Langsung saja kita lihat masing-masing opsi. Untuk opsi A, menganalisis dan mengevaluasi peran yang dapat diambil untuk memediasi kedua pihak. Jawaban ini cukup bagus, merencanakan solusi yang dapat dilakukan, tetapi kurang melakukan tindakan nyata. Opsi B, bersedia menjadi mediator dan menindaklanjuti masalah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
Jawaban ini bagus. Langsung ke pokok permasalahan dengan menghadirkan tindakan nyata. Opsi C, memahami bahwa kasus ini harus melalui mediasi antar berbagai pihak, termasuk sekolah dan orang tua peserta didik. Jawaban ini kurang tepat ya, karena tidak berisi tindakan nyata. Opsi D, melakukan mediasi dengan melibatkan kedua orang tua peserta didik dan sekolah. Jawaban ini juga bagus, ada tindakan nyata yang dilakukan. Yang terakhir opsi E, mengajak guru lain dan orang tua peserta didik untuk bersama-sama menindaklanjuti kasus ini sesuai prosedur. Jawaban ini juga bagus, ada tindakan nyata yang dilakukan. Dari alternatif solusi yang ditampilkan opsi B, D, dan E merupakan opsi yang baik. Lalu, bagaimana yang terbaik? Semua opsi tersebut intinya melakukan mediasi. Kita cari opsi di mana kita sebagai peran utamanya. Jawaban terbaik yaitu opsi B. Pada opsi ini, guru sebagai pemeran utama yaitu sebagai mediator dan yang menindaklanjuti masalah tersebut. Untuk mengakses video part lainnya, silakan kakak cek playlist yang sudah kami cantumkan pada kolom deskripsi. Video ini kami buat secara berurutan, tetapi tidak semua kami unggah di YouTube. Part yang tidak diunggah tersebut hanya dapat diakses oleh member bimbel. Jika kakak menghendaki untuk part selengkapnya, silakan bisa mendaftar bimbel kami melalui website atau nomor admin bimbel kami. Terima kasih, semoga hal baik yang sedang kita perjuangkan selalu diberi kemudahan.